Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya bertemu kembali di channel Umasteri. Oke, sesuai janji saya kemarin, saya akan menceritakan tentang pengalaman saya yang memiliki anak istimewa dengan mikrotia. Jadi kemarin kan di video kemarin saya ceritakan tentang apa itu mikrotia dan fakta-fakta tentang mikrotia. Kali ini juga ada lagi fakta yang tidak saya sampaikan kemarin, saya sampaikan dengan versi saya berdasarkan pengalaman saya ya. Jangan bosan-bosan ya Yorobun, kita tambah pengetahuan terutama untuk ibu-ibu yang ingin memiliki anak, maka harus memperkaya batinnya dulu, memperkaya mentalnya dulu. Seandainya punya anak yang terlahir istimewa, gitu ya, harus disiapkan juga mentalnya. Seperti apa itu? Kita harus banyak mendengarkan pengalaman-pengalaman orang yang memiliki anak yang istimewa, kemudian kita berusaha untuk mencontoh hal-hal baik dari orang-orang tersebut. Seperti apa yang saya lakukan ya, saya banyak belajar dari grup. Kalau sekarang saya ditanya bagaimana rasanya menjadi orang tua dari anak mikrotia, saya pasti jawab biasa aja tuh gitu ya. Tapi itu sekarang gitu, berbeda dengan 1,5 tahun yang lalu ketika anak saya lahir. Tentu saja penerimaan itu butuh proses ya. Jadi ikhlas itu butuh usaha dan butuh proses, dan ada momen-momen tertentu yang akhirnya menyadarkan kita, oh iya ya gitu. Karena apa ya? Pada dasarnya setiap manusia yang diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun pasti diberikan dengan beserta kelebihannya ya. Jadi tidak ada satu manusia pun yang lebih unggul dari manusia lainnya, diberikan hanya kelebihan saja tanpa kekurangan, hanya kekurangan saja tanpa kelebihan, itu tidak ada. Dan tentu saja kita juga sebagai orang tua yang memiliki anak yang istimewa itu harus percaya bahwa Allah itu sayang kepada kita, bahwa Allah itu percaya kepada kita, bahwa kita itu adalah orang yang dipercaya memiliki kebesaran hati yang luas untuk menerima keadaan anak kita apa adanya dan bersyukur dengan apa yang telah diberikan. Dengan begitu maka kita dalam proses tersebut akan belajar bersabar, akan belajar menjadi manusia yang lebih baik gitu. Seperti yang saya alami sekarang ya. Jadi itu tidak semerta-merta semuanya ikhlas begitu saja, tapi banyak di belakang saya orang-orang yang mendukung saya, terutama suami ya. Kalau untuk orang berkeluarga, keduanya harus saling bersinergi, terutama untuk anak. Jadi peran suami, keluarga, orang-orang di sekitar itu sangatlah penting ya. Kalau saya ditanya apakah anak saya pernah mendapatkan bullying gitu, saya jawab tidak. Alhamdulillah ya, sejauh ini tidak pernah saya mendengar atau menyaksikan ada siapapun itu yang melakukan bullying terhadap anak saya. Jadi tidak pernah dibully. Karena apa? Ya karena mungkin lingkungan saya adalah lingkungan orang-orang yang baik, yang bisa menerima perbedaan dan menerima kekurangan orang lain ya. Lingkungan itu juga sangat penting. Saya mau cerita sedikit ya. Tadi kan saya bilang harus ada sinergi antara ayah dan ibu untuk bisa membesarkan anak yang istimewa. Kebetulan suami saya itu usianya 11 tahun lebih muda daripada saya ya. Tapi ternyata yang saya pikir tadinya itu ini orang bisa nggak sih gitu jadi ayah yang baik gitu. Ternyata dia bisa gitu. Dia bisa jadi ayah yang baik untuk anaknya. Dia bisa jadi orang tua yang sangat care pada anaknya ya. Ini yang saya salut kepada dia meskipun usianya sangat muda gitu, 11 tahun lebih muda dari saya.
Justru penerimaan itu suami saya bisa melaluinya lebih dulu daripada saya. Ya, jadi hanya butuh hati untuk melakukan itu ya, ternyata bukan dilihat berdasarkan usia. Kalau saya sebenarnya bukan nggak menerimanya gitu, enggak sih ya. Rasa khawatir gitu, khawatir. Tapi kita kan dalam agama Islam juga diajarkan ya, jangan khawatir karena semua sudah dijamin oleh Allah gitu. Apa yang diberikan Allah itu pasti yang terbaik. Nah, kembali ke situ, maka semua akan baik-baik saja gitu, tidak akan ada hambatan apapun gitu ya. Kalaupun semisal ada orang yang membuli, mengatakan hal buruk gitu tentang anak saya di belakang saya, kalau saya ya, saya ikhlas, saya nggak apa-apa, asal jangan di depan saya ya. Kalau di depan saya pasti langsung saya ceramahi. Ya itu ya. Jadi lingkungan itu juga sangat penting. Kemudian saya kan tidak pernah ini ya, menunjukkan telinga anak saya secara langsung di foto sosial media atau apapun. Oh ya, kalau di YouTube tidak ada ya anak saya. Mungkin kalau ingin melihat di Instagram itu ada. Instagram saya namanya Ita Muchtar. ITAMOCHTAR ya, bisa di situ dilihat beberapa foto anak saya, tapi tidak terlihat dengan jelas. Bukannya saya malu gitu untuk memperlihatkan itu, tapi suatu saat anak ini besar dan jejaknya itu masih ada, itu jejak digital itu masih ada. Saya tidak mau nanti suatu saat kalau anak saya protes gitu. Sekarang kan dia belum tahu apa-apa gitu. Saya nggak mau seenaknya begitu saja. Tapi kalau dilihat orang secara langsung gitu, orang melihat langsung, saya tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk saya pamerkan di sosial media dengan keadaan seperti itu, sebagai orang tua saya juga merasa bertanggung jawab, harus punya etika ya. Saya tidak mau hal tersebut ternyata pas dia besar nanti dia nggak setuju gitu dengan apa yang saya lakukan. Dan untuk saat ini saya agak berbeda ya sama suami masalah style rambut gitu. Saya ingin menutupinya, saya biarkan agak panjang biar menutupi telinganya gitu. Ya namanya jaga-jaga kan ya, orang kan suasana hati nggak selalu ini. Mungkin katakanlah suatu saat ada orang bertanya saat kita moodnya tidak bagus, atau mungkin dia agak besaran gitu, moodnya tidak bagus, ditanya orang tersinggung gitu kan, ini kenapa sih telinga kamu, padahal mungkin orang itu sekedar curious gitu ya, care gitu, ingin taunya bukan karena kepo ingin menghina, tapi kadang orang kan yang namanya kalau mood gak bagus pasti agak ada rasa tersinggung ya. Nah yang seperti itu ya lebih baik kalau ditutupi, kan orang gak nyampe nanya gitu, jadi mengurangi hal-hal yang seperti itu. Makanya saya ingin memanjangkan sampai telinga gitu. Tapi kalau suami saya dia bilang gak apa-apa dilihat orang, gak apa-apa pendekin rambutnya karena dia laki-laki gitu. Ya, itu kita masih dalam tahap negosiasi gitu. Di situ. Oke, ya ini ada fakta yang kemarin tidak saya sampaikan ya. Memang saya sengaja menyampaikannya hari ini karena pada kali ini saya menceritakan tentang anak saya. Jadi saya ceritakan pengalaman saya. Jadi anak dengan mikrofia itu tidak nyaman berada di lingkungan yang crowded, yang berisik, yang suaranya overwhelming, terlalu riuh rendah seperti itu ya. Itu ternyata mereka tidak nyaman. Tadinya saya tidak terlalu paham gitu ya, tidak mengerti. Kemudian kemarin saya coba share di grup mikrofia gitu. Itu ratusan orang yang menjawab di situ. Ya alhamdulillah kekeluargaannya mereka bagus ya. Ratusan orang menjawab di situ. Mereka bilang bahwa memang anak orang ya sama ya dengan mikrofia itu tidak nyaman berada di tempat yang ramai. Itulah kenapa cenderung rewel. Misal contohnya ya, anak saya pernah saya ajak ke pengajian kan ramai ya. Itu dia pas waktu tidur sih nggak apa-apa ya, waktu bangun itu mulai rewel, nangis kejer gitu. Nah di situ
saya pikir cuman ya mungkin dia moodnya lagi nggak bagus atau pengen tidur tapi nggak bisa karena berisik gitu ya. Terus kemudian suatu hari dari waktu bayi itu dia kalau ada suara yang get sedikit gitu dia pasti nangis gitu. Jadi saya semisal neriakin dia ya apa gitu, kalau terlalu tinggi langsung sep gitu dia langsung nangis, dia pasti nangis. Kemudian kalau saya ngumpul sama teman-teman kita tiba-tiba tertawa hahaha gitu, tawa keras bersama, dia langsung nangis gitu. Jadi bukan karena kaget karena jantung, bukan gitu, tapi telinganya ini yang nggak bisa adaptasi karena kan kanan kiri ini ada keseimbangan sendiri yang saling menopang. Sebenarnya satu pun dia bisa, tapi kalau di lingkungan yang terlalu luas itu akan melelahkan buat mereka, membuat mereka putus asa, nggak nyaman gitu ya, karena nggak bisa berkonsentrasi dengan satu suara gitu. Jadi kalau misal lingkungan masih 5 orang apa fine gitu, dia main sama tetangga anak di sini berapa 7 orang itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari itu rame banget gitu. Misal waktu itu saya bawa ke ini ya pantai, saya bawa ke pantai, dia nggak takut sebenarnya sama ombak yang datang itu. Dia takutnya itu ketika ombak datang dan orang-orang berteriak gitu. Seneng kan kalau ombak datang rame gitu. Wah itu dia nangis, tiap orang wah dia nangis. Kemudian kemudian saya pernah ajak ke kolam renang. Di kolam renang itu ramai juga ya. Itu dia nangis mulai datang sampai kita pulang. Jadi saya cuma sebentar, kemudian saya mandikan lagi, saya ajak ke tempat yang lebih sepi dan itu dia ceria lagi, dia main-main, dia lari-lari. Ya seperti itu. Ternyata penjelasan dari mereka-mereka yang berpengalaman dengan mikrotia itu seperti itu. Nah kemarin kan saya cerita saya nggak butuh BAHA buat anak saya gitu, tapi setelah tadi malam saya banyak mendengarkan cerita tentang hal ini, jadi saya sedang berpikir untuk memberikan BAHA untuk anak saya gitu. BAHA itu apa? Yaitu alat bantu dengar yang mungkin bisa membantu menyeimbangkan suara-suara di sekitarnya gitu. Jadi seperti itu. Tapi ada juga yang menyampaikan bahwa BAHA itu nggak ngefek gitu. Tetap saja mereka nggak nyaman berada di tempat yang ramai meskipun sudah pakai BAHA, itu tidak terlalu membantu. Ada juga yang bilang seperti itu, tapi ada baiknya ya. Nanti saya akan coba memakaikan BAHA untuk anak saya. Ya, untuk saat ini kalau masalah speech delay ya, sekarang kan kalau usia anak saya kan 1,5 tahun, 1,5 tahun kan seharusnya dia mulai belajar berbicara ya. Sepertinya untuk kasus anak saya tidak ada masalah ya. Tapi jika ada anak lain yang mengalami mikrotia kemudian bicaranya belum bisa, ya mungkin itu speech delay ya. Kalau saya yakin sebenarnya kalau anak saya enggak, soalnya dia sudah bisa beberapa kata meskipun kalau disuruh nggak mau gitu, tapi otomatis dia bisa seperti bilang amin, bilang kalau manggil puf gitu. Terus kalau ya mama, mimi, cucu, seperti itu dia tuh bisa gitu. Ya pelan-pelan lah ya, meskipun nggak, kalau saya bandingkan dengan anak tetangga seusia sudah bisa ngomong banyak gitu, tapi sepertinya kalau anak saya tidak mengalami speech delay. Atau mungkin juga faktor karena saya terbiasa mengajarinya dengan berbagai bahasa ya. Saya pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Korea, pakai bahasa Inggris gitu. Dan kalau ngobrol sama papanya di video tuh biasanya pakai bahasa papanya juga. Jadi mungkin itu juga berdampak terhadap ini kemampuan berbicara anak ya. Istilahnya anak tuh beda-beda, karena ada juga saya pernah melihat kasus anak itu baru bisa bicara setelah dia umur 3 tahun, tapi ketika dia umur 4 tahun dia bisa 4 bahasa ya. Jadi masalah speech delay alhamdulillah sepertinya insya Allah nggak ada.
Oke, sharing saya tentang anak mikrotia, khususnya kondisi anak saya sendiri. Sepertinya cukup ya, sekian dulu. Nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang hal-hal lain yang sekiranya bermanfaat untuk disimak oleh Yerogun semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. 고맙습니다. 감사합니다.